Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Masih semangat belajar? Masih. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ketiga, pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuki materi, silakan ketua kelasnya untuk pimpin baca doa. Semoga dalam bacaan doa ini kita diberikan kemudahan untuk belajar dan diberikan pemahaman memahami pelajaran bahasa Indonesia ini. Oke, diam. Ya, dalam bab ketiga ini saya mau bertanya ke kalian dulu. Pernahkah kalian membuat langkah-langkah sesuatu dalam membuat makanan? Kalian sih pernah ada? Oke, membuat es teh. Langkah-langkahnya apa aja ya? Terus? Kasih gula. Oke, diminum, dikasih batu ya, jangan lupa ya. Oke. Itu semua adalah namanya teks prosedur. Teks apa? Prosedur. Dalam ketiga ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Apakah itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Kalau ada teks yang di dalamnya berisikan langkah-langkah dan tujuan untuk melakukan sesuatu, itu namanya teks apa? Teks prosedur. Teks apa? Teks prosedur. Ya. Teks prosedur. Di sini kalian buka LKS-nya. Di sini ada teks prosedur. Coba kalian baca halaman 57, ada teks prosedur, kalian baca. Setelah kalian baca, nanti saya akan bertanya kalian maksud teks prosedur tersebut adalah langkah-langkah untuk membuat apa. Oke, kalian sudah membacanya? Nah, maksud dari teks prosedur tersebut apa yang kalian pahami? Dalam teks prosedur tersebut langkah-langkah untuk membuat apa? Oke, kita kalian sudah memahami apa itu teks prosedur ya. Yang di dalam teks prosedur ini yang di dalam buku menerangkan tentang langkah-langkah, bahan ataupun tujuan untuk membuat bentuk indri. Oke, untuk membuat bentuk indri. Yang pertama di sini ada bahan. Bahannya yang pertama adalah 1 kilo singkong yang berkualitas baik. Yang kedua ada 1 sendok teh garam campur halus. Yang ketiga 300 gram gula pasir. Bahan selanjutnya adalah pewarna makanan secukupnya sesuai dengan selera. Oke. Selanjutnya setelah kita bahas tadi mengenai dari teks prosedur, apakah di sini ada yang mau ditanyakan? Belum melanjutkan materinya? Ya. Nah, tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan cara melakukan, menggunakan, dan membawa sesuatu agar sesuai dengan arahannya. Jadi, kalau kalian ingin membuat sesuatu, maka bacalah teks prosedur tersebut. Jangan sampai kita itu salah melangkah. Contoh di sini, kalian ingin membuat kopi. Kalau kalian belum bisa cara membuat kopi, maka lihatlah teks prosedur belakangnya. Teks prosedur itu belakang seperti apa, yang kedua seperti apa. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan cara melakukan atau menggunakan dan membuat sesuatu agar lebih sesuai seperti itu. Oke. Mengidentifikasi tujuan dan menyimpulkan isi teks prosedur. Untuk menyimpulkan isi teks prosedur, ada beberapa langkah untuk menyimpulkan teks prosedur. Untuk menyimpulkan
Teks prosedur yang pertama adalah membaca dan memahami teks secara keseluruhan dengan cermat. Jadi kalau kalian ingin menyimpulkan isi teks prosedur, yang pertama adalah harus membaca semuanya. Kalau kalian ingin memahami, maka harus membaca semuanya isi teks prosedur tersebut. Selanjutnya adalah memahami tujuan teks tersebut. Kalau kalian ingin menyimpulkan tujuan teks prosedur tersebut, maka kalian memahami tujuan teks tersebut itu kemana arahnya. Selanjutnya untuk menyimpulkan isi teks prosedur yaitu menemukan dan memahami unsur dari teks prosedur tersebut seperti alat, langkah-langkah, dan hasil. Selanjutnya menemukan informasi pada setiap paragraf. Selanjutnya menggabungkan seluruh informasi yang dapat menjadi sebuah ringkasan atau kesimpulan. Dan yang terakhir menulis kesimpulan teks prosedur tersebut. Yang belum kita bahas adalah struktur membangun teks prosedur. Untuk membangun sebuah teks prosedur, maka kita harus memahami, membaca, yaitu mengidentifikasi struktur teks prosedur. Apa saja yang bisa membangun teks ataupun membangun struktur membangun teks prosedur? Yaitu yang pertama adalah tujuan. Kalau kalian membuat atau membangun sebuah teks prosedur, kita yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari penulisan suatu teks prosedur yang dibuat dan berupa hasil akhir yang akan dicapai dari pembuatan teks prosedur tersebut. Teks prosedur bertujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Kalau kalian membuat teks prosedur, maka yaitu tujuannya harus jelas, langkah-langkahnya itu juga harus yang urut. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah adalah cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dilakukan kegiatan berdasarkan teks tersebut. Bentuk penyajian terdiri dari dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam bentuk uraian paragraf atau yang digunakan misalnya pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya. Dalam bentuk penomoran setiap langkah dengan urutan ke bawah. Kalau nomor itu contoh kalian langkah-langkah yang pertama, contoh penomoran 1, 2, 3 harus ke bawah. Paham? Kalau kalian ingin membentuknya sebuah menggunakan pertama kedua, maka tulisannya pertama. Marilah kita persiapkan kedua, ini kalau kedua menyamping. Kalau penomoran maka ke bawah. Paham? Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya untuk struktur pembangunan prosedur yang ketiga adalah alat dan bahan. Jangan lupa kalau kalian mau sebatas struktur pembangunan seperti ini, ketiga adalah alat dan bahannya, dan ketinggalan. Alat dan bahan berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Tapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini, umumnya terdapat dalam resep makanan. Yang keempat adalah kesimpulan. Bagian penutup dibuat dengan merujuk kembali ke halaman pokok yang disebutkan pada bagian pendahuluan. Bagian penutup dapat menggunakan sinonim kata, ucapan selamat, atau mengarungi seseorang atau mengatakan sesuatu. Materinya sudah cukup, sudah saya jelaskan. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Apakah sudah dipahami? Sudah paham? Oke, ternyata sudah paham dan sudah memahaminya. Saya akan menguji kalian dalam bentuk tugas kelompok. Kelompok yang pertama sebelah sini timur, kelompok yang kedua tengah, dan kelompok yang ketiga adalah paling sebelah barat. Kelompoknya adalah, tugas kelompoknya adalah carilah makanan yang di dalamnya ada teks prosedurnya, yaitu langkah-langkah ataupun bahan atau alat di dalamnya. Silakan perwakilan dari kelompok kalian satu untuk keluar membeli makanan
untuk tugas ini. Untuk perwakilan sini silakan keluar. Untuk perwakilan sebelah sini satu keluar. Yang sini juga satu keluar. Sudah dapat makanan yang jalannya di atas prosedurnya. Coba jangan. Yang pertama kopi, yang ini minuman sehari, yang ketiga mie sedang goreng. Silakan kalian diskusikan sama kelompoknya. Tuliskan langkah-langkahnya, kalian diskusikan sama kelompoknya dan bahan-bahannya. Dan nanti kalian maju perwakilan dari kelompok kalian untuk membacakan langkah-langkahnya ataupun bahan dan alat-alatnya. Kalian sudah menemukan ini, sudah didiskusikan sama teman kelompoknya. Silakan kalian maju untuk membacakan langkah-langkah apa yang kalian bawa bungkus makanannya. Untuk kelompok 1, silakan perwakilannya maju ke depan. Apakah ada atau tidak? Silakan. Kelompok 1 kopi, gula aren dalam gelas, seduh dalam 50 ml air panas dan aduk hingga merata. Tambahkan 90 gram satu kopi gula aren seperti disatukan. Kayak gini. Oke. Nah kan, berarti ada tes prosedurnya ya. Bungkus kopi ini ya. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, apakah ada tes prosedurnya atau tidak? Suaranya kurang keras dari semua. Oke. Jadi ada tes prosedurnya semua ya. Berarti kan sudah memahami ya apa itu tes prosedur? Oke, sudah. Kesimpulannya adalah tes prosedur bertujuan untuk membantu orang atau masyarakat untuk membantu untuk mempermudah. Tujuan dari tes prosedur tersebut adalah untuk memudahkan pembaca ataupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Atau juga untuk menjelaskan cara melakukan, menggunakan dan membuat sesuatu dengan baik. Kesimpulannya seperti itu dari tes prosedur yang saya sampaikan yang kita pelajari dalam bab 3 ini. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi maupun atau ada pertanyaan? Sudah paham? Ada lagi yang ditanyakan? Tugas selanjutnya nanti pertemuan yang datang adalah kalian silakan nanti maju satu persatu untuk membuat teks prosedur bikin pisang goreng. Oke, pertemuan nanti selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya yaitu membuat teks prosedur tentang pisang goreng. Oke, karena ini sudah cukup. Terima kasih untuk para sekolah dan sebagai kedua perwakilan. Terima kasih untuk waktunya bersedia untuk menemani saya. Oke, karena juga waktunya sudah selesai, sudah habis. Semoga pertemuan kali ini bisa kita itu lebih bisa lagi, semoga kita dapat bermanfaat. Amin.
Dan saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.